Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, NPM 19143730333, kelas reguler 1 klaster 34A, mata kuliah jaringan enterprise, dengan dosen Bapak Saiful Bahri Eskom Mkom, program studi teknik komputer Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Nah, tujuan saya buat video kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah jaringan enterprise, yaitu teknologi akses WAN dalam memenuhi kebutuhan bisnis. Nah, WAN atau Wide Area Network adalah salah satu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah super luas dan menggunakan teknologi yang super canggih apabila dibandingkan dengan jaringan LAN maupun MAN. Tidak tanggung-tanggung, jaringan ini sendiri biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain, bahkan dari suatu benua ke benua lainnya. Untuk dapat menghubungkan ke berbagai negara, jaringan WAN terhubung dengan menggunakan kabel fiber optik dan menanamkannya di dalam tanah maupun di jalur bawah laut. Nah, kira-kira seperti inilah topologi jaringan WAN atau Wide Area Network. Nah, contohnya ini ada kantor pusatnya di Jakarta, kantor cabangnya ada yang di Bandung, di Surabaya, di Palembang. Nah, mereka bisa saling terhubung hanya dengan menggunakan jaringan WAN. Keuntungan menggunakan jaringan WAN. Selain lebih canggih daripada LAN maupun MAN, jaringan WAN ini tentunya memiliki cakupan wilayah jaringan yang sangat luas. Nah, adapun teknologi yang lebih canggih sudah tentu diutamakan di mekanisme ini. Otomatis, hal tersebut juga membuat jaringan WAN dapat terhubung dengan lebih rahasia dan lebih aman tentunya, karena cakupannya bisa membentang antar benua. Maka hal ini juga mempengaruhi kemudahan dalam urusan berbisnis. Nah, di balik kelebihannya, WAN juga memiliki kekurangan. Nah, karena WAN ini teknologi yang canggih, nah, cakupannya juga cukup luas, serta keamanan yang lebih terjaga pastinya, WAN juga membutuhkan biaya operasional yang tidak murah. Karena itu, biaya adalah hal utama yang menjadi pertimbangan dalam membuat sebuah jaringan WAN. Nah, mengapa harus WAN? Mengapa kita harus menggunakan WAN dalam berbisnis jarak jauh? Nah, karena umumnya WAN digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan lokal ya, LAN maupun MAN. Hal ini membuat WAN dapat digunakan secara luas. Yang kedua, karena area jangkauan WAN sangat luas, oleh karena itu biasanya dalam WAN akan melibatkan operator telekomunikasi yang bertujuan agar perangkat-perangkat dalam jaringan WAN dapat melakukan komunikasi satu sama lain. Nah, yang ketiga, jaringan WAN dapat melakukan pertukaran paket data atau frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Yang keempat, jaringan WAN ini bekerja pada layer fisik dan pada layer data link dari layer OSI. Nah, WAN ini sangat berpengaruh ya dalam bidang bisnis, nggak cuma bisnis aja. Karena WAN ini kelebihannya banyak, maka banyak sekali orang-orang yang menggunakan WAN ini sebagai salah satu jaringan komunikasinya. Nah, beberapa tahun belakangan ini, IoT, Internet of Things, telah banyak sekali jadi perbincangan di mana-mana ya kan, dan terus mendorong transformasi digital untuk beragam sektor bisnis. Apalagi pada masa pandemi sekarang ini ya kan, banyak orang yang bekerja dari rumah, work from home ya kan, jadi mereka butuh yang namanya telekomunikasi yang cepat, aman, dan jangkauannya luas. Nah, Global Data memperkirakan pasar IoT akan berkembang pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 22,4% dan mencapai 96 USD dollar di wilayah Asia Pasifik pada tahun 2023. Nah, peluang bisnis dengan WAN ini cukup menjanjikan ya kan, karena pada masa sekarang memang
masanya bekerja dari rumah, belajar dari rumah, apapun itu dilakukan dari rumah. Nah, One ini sangat berpengaruh untuk kita, ya kan. Terlebih IoT intinya IoT sekarang lagi marak-maraknya lah. Orang mengembangkan inovasi-inovasi yang luar biasa dengan jaringan yang cukup luas, dengan eh, keamanan yang cukup terjaga, dan kemudahan yang pastinya IoT itu memberikan kemudahan bagi siapapun yang menggunakannya, ya kan. Nah, perangkat IoT sendiri akan berjalan dengan optimal di atas jaringan 4G. Namun, mengingat banyaknya perangkat IoT yang akan dikerahkan sebuah perusahaan, diperlukan integrasi yang baik agar fungsinya berjalan dengan lancar, termasuk dari sisi jaringan. Untuk mengatasi kebutuhan yang berkembang dari sisi traffic jaringan IoT yang akan semakin padat, perusahaan perlu meningkatkan cakupan jaringan seperti menggunakan software atau SD-WAN sebagai pendekatan pragmatis. Nah, peran WAN dalam pembangunan infrastruktur IoT, Internet of Things, ya. Peran WAN dalam membangun infrastruktur. Yang pertama, ada keamanan. Nah, masalah keamanan data sudah tentu menjadi perhatian utama dalam bisnis karena semakin maraknya serangan cyber. Nah, di tengah maraknya IoT, di tengah ide-ide orang yang membangun IoT, nah ini juga menjadikan keuntungan bagi penjahat jaringan, ya kan, cyber. Tentunya entah dia melakukan hanya iseng-iseng atau mengambil keuntungan dari perangkat yang telah dibuat oleh orang lain. Nah, studi yang dilakukan perusahaan riset OVO menekankan pentingnya bagi perusahaan untuk meningkatkan infrastruktur keamanan untuk memenuhi permintaan IoT yang melibatkan pengamanan traffic end-to-end agar data terlindung dari ancaman cyber. Nah, semakin canggih teknologi, semakin aman jaringannya, maka semakin juga para penjahat teknologi, para penjahat jaringan itu semakin merajalela, ya kan. Nah, jaringan 4G akan memungkinkan aplikasi untuk beroperasi secara virtual. Nah, dan SD-WAN ini berperan mencegah akses ilegal atas informasi yang sensitif dalam dua cara, yaitu isolasi jalur dan kontrol keamanan. Nah, yang kedua, ada manajemen yang dirancang sederhana. Nah, salah satu komponen dasar SD-WAN adalah platform manajemen terpusat yang mampu menyederhanakan kontrol jaringan pendukung IoT dalam metode konvensional. Pengaturan perangkat baru akan memerlukan konfigurasi manual di setiap lokasi. Disertai dukungan otomatis, SD-WAN memungkinkan perangkat IoT untuk ditambahkan ke jaringan tanpa perlu memogram ulang software dan mengurangi persyaratan operasional. Nah, bagus sekali. Yang ketiga, ada skalabilitas. Perangkat IoT berjalan dengan mengumpulkan dan mengirimkan data mentah kepada perusahaan untuk lebih memahami pelanggan. Meski implementasi 4G masih dalam tahap awal, firma Research Strategy Analytics mencatat rata-rata penggunaan data pelanggan di Korea Selatan pada jaringan 4G adalah 24 GB atau 2,6 kali lebih tinggi dibanding rata-rata pengguna 4G dalam periode yang sama. Tren ini cenderung berulang di seluruh wilayah. Nah, sekarang udah trennya 4G, ya kan, jaringan makin-makin nih. Nah, keterkaitan WAN dengan dunia bisnis itu sangat terkait. Karena apa? Karena memudahkan seseorang dalam berbisnis, ya kan, apalagi sekarang zamannya online gitu kan. Jadi WAN ini sangat berperan penting gitu dalam bisnis. Nggak juga bisnis aja sih, apapun itu, karena semakin lama kelamaan kita bakal membutuhkan jaringan yang cakupannya luas, mudah diakses, juga murah, ya. Tapi sebanding biaya operasional yang dikeluarkan oleh WAN itu sebanding dengan kelebihan yang dipunya oleh WAN gitu. Nah, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak sekali terdapat kesalah ucapan kata saya atau materi yang kurang lengkap, atau masih banyak sekali terdapat kesalahan. Saya sangat butuh saran dari teman-teman semua.
Terima kasih telah menonton dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.